Gigi. Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Ahmad Sofyan Hanif. Terima kasih Prof tadi sambutannya, Masya Allah. Terima kasih. Dan Kepala SMA Lab School Kebayoran, Bapak Risang Danardana. Matur suwun Pak Risa, apa kabar? Alhamdulillah. Dan seluruh Bapak Ibu Guru SMA Lab School Kebayoran. Hari ini ternyata ada Bu Yati juga ya. Bu Yati ternyata orang tua juga di dalam. Orang tua SMA. Ya, Masya Allah. Apa kabar? Masya Allah. Ibu Sabrina, terima kasih. Masih ingat saya. Terima kasih. Dan seluruh pengurus POMG ya. Bu Ina, makasih ya. Dan tadi juga ya, sama-sama ada juga pengurus POMG SMP yang baru ya, Ibu Dina Tobing, alhamdulillah hadir. Dan terima kasih buat adindaku, Amelia. Hai Amel. Amel, kasih Amel. Iya, ini kalau Amel minta jadwal pasti desek-desek dia, makanya dapat. Alhamdulillah. Dan seluruhnya ayah bunda bapak ibu, tadi juga saya lihat ada perwakilan dari Lab School yang baru ya, Labsred, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih dan semuanya yang hadir di sini yang saya hormati dan saya banggakan. Lab School. Lab School. Saya juga keluarga besar dari Lab School, 4 ananda kami semua sekolahnya di Lab School Rawamangun. Tempatnya Bu Puri nih Pak Risang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas menjadi orang tua bahagia di saat pandemi. Tadi juga saya lihat ada beberapa sahabat-sahabat saya, ada sahabat saya sejak SMP, SMA itu ada Ibu Evi. Katanya alumni, yo Nafila Jawas, alhamdulillah, tapi masih hadir ya, alhamdulillah. Beliau BPH itu Ibu di kepengurusan kita. Oh, pantesan. Tadi udah sekretaris. Udah kode aku ya, Aisyah makalahnya bagi ya, iya. Alhamdulillah. Ya baik, seperti biasa Bu Gigi dan Bapak Ibu semuanya, biasanya materi kami ini bicara tentang otak, jadi saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya, untuk kita bisa membahasnya dengan gampang ya kalau kita. Ya baik, apa sudah kelihatan ininya belum ya? Sudah Ibu. Oh, sudah ya. Ibu. Oh, ya. Sebentar, ini saya matikan dulu sebentar ya. Oops. Ya nggak muncul di sini. Iya. Oke. Jadi saya atur dulu karena ya baik. Menjadi orang tua bahagia. Ya, tadi sambutan dari Prof, dari Pak Risang dan dari Bu Ina bahwa kita diminta untuk ya menjadi orang tua bahagia. Oh, masih tertutup ya? Oh, dia sebentar saya tarik dulu. Masih. Oh. Atau saya stop share dulu sebentar ya. Ini diulang dulu. Ya. Oke. Iya. Oke. Baik. Bahagia apa sih bahagia kan gitu ya, kita memulai dari satu kata bahagia ya atau be happy. Definisinya banyak tapi saya ambil dari definisi ini bahwa bahagia itu suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi, ada rasa kepuasan, kenikmatan dan kegembiraan yang intens. Ya, inilah bahagia. Jadi kalau kita merasa bahwa, alhamdulillah ya, kita dalam pandemi masih cukup aja ya, alhamdulillah, itu bahagia ya. Dan malah dalam kondisi kayak gini masih terus berbagi, itulah yang membuat kita bahagia. Dan untuk sekarang keluarga bahagia di new normal ini tentu ya selain hanya bahagia ya, kita ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu jaga kebersihan, dan saya yakin ayah bunda bapak ibu semuanya sudah melakukan ini, jaga kesehatan ya, dan juga jaga perasaan dan jaga pikiran. Inilah 4 yang harus dijaga agar kita berada di kondisi bahagia. Dan kalau bicara tentang jaga perasaan, jaga pikiran, maka kita akan bicara tentang otak manusia. Mohon izin saya perlihatkan, ini otak manusia yang Allah ciptakan, diletakkan paling atas di kepala, terdiri dari otak besar dan otak kecil, kemudian dia terbelah 2, bagian kanan dan bagian kiri.
Ini otak kita. Otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding otak perempuan. Laki-laki lebih berat 100 gram. Jadi kalau perempuan ya otaknya 1,4 kilo, laki-laki itu 1,5 kayak gitu. Ya. Nah, inilah. Jadi otak laki-laki memang lebih berat, mungkin lebih banyak tanggung jawabnya ya. Baik. Nah. Jadi kalau dari samping kiri ya, ini ada otak besar, ada otak kecil, kemudian dia terbelah dua, ya. Jadi ada bagian kanan, karena ini depannya di sini ya, dan ada yang bagian kiri, ya. Dan ilmu tentang otak sekarang berkembang pesat karena ada alat functional MRI ini yang bisa mendeteksi otak orang masih hidup. Kalau zaman dulu ilmu otak itu agak stagnan dia punya perkembangan karena orangnya harus meninggal dulu gitu. Meninggal atas restu keluarga, baru otaknya disumbangkan di fakultas kedokteran yang ada di negara itu, baru diteliti. Kalau sekarang alhamdulillah nih ada alat ini, makanya kita bisa tahu apa sih yang membuat seseorang bahagia, ya, dan sebagainya. Baik. Nah, dari otak nanti turun nih lewat batang otak itu adalah kabel-kabel saraf. Dia jalan di tulang belakang, makanya disebut sumsum tulang belakang. Dan dari tulang belakang akan jalan kabel-kabel ke seluruh tubuh. Nah, ini disebutnya nervous system, ya, sistem persarafan. Jadi seperti ini. Nah, makanya kalau untuk bahagia, para ahli neuroscience mengatakan harus diniatkan untuk bahagia itu. Atau kalaupun sudah sempat niatkan, diluruskan lagi niatnya. Kenapa? Karena kalau kita bilang saya bahagia hari ini, maka ucapan pesan saya bahagia hari ini dia jalan lewat sistem saraf. Kenapa? Karena sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa pesan dan jalan ke tubuh kita. Dia jalan dulu ke otak, nanti dari otak jalan lagi ke seluruh tubuh. Makanya kalau mau bahagia ya kita bilang saya bahagia hari ini. Gitu. Walaupun lagi sedih ya tetap bilang ya saya bahagia hari ini. Maka kalimat saya bahagia hari ini dia akan menstimulasi hormon yang membuat kebahagiaan. Termasuk juga kalau saya sehat walafiat hari ini. Ya, apa kabar ya Bu Ina misalnya, apa kabar Pak Risa, apa kabar Prof misalnya, terus dijawab alhamdulillah saya sehat walafiat, itu bagi alhamdulillah jalan, alhamdulillah ya saya sehat walafiat. Kalimat alhamdulillah aja itu membuat tubuh tuh senang banget ya. Nah ini jadi bahagia dan apapun itu harus diucapkan, bukan saja yang diucapkan jalan di sistem saraf, tetapi apa yang didengar juga dan apa yang dilihat juga. Ini juga yang perlu kita pahami bahwa anak-anak itu butuh kalimat yang baik-baik supaya apa yang dia dengar jalan di sistem sarafnya. Dan mempengaruhi seluruh tubuh kita, mempengaruhi pencernaan, mempengaruhi proses respirasi, apalagi jantung, ya, usus dan sebagainya. Maka ya setiap pesan yang diberikan atau disampaikan dia akan jalan di sistem saraf ini. Sistem saraf juga membawa pesan yang negatif. Misalnya kita nih kan udah mulai nih ya 9 bulan ya, aduh bosen banget nih, itu kalimat negatif bisa jalan, kalimat positif jelas jalan, kalimat negatif juga bisa jalan. Namun untungnya Allah menciptakan waktu tunda untuk kalimat negatif. Kalimat positif satu kali diucapkan dia langsung jalan sistem sarafnya. Kalimat negatif itu dikasih waktu tunda, satu kali diucap dia belum jalan. Makanya tadi saya berani kasih contoh karena dia nggak jalan. Tapi tadi kalau saya ucapkan kalimat tadi yang saya barusan negatif itu saya ulang ya dalam waktu hampir ya tidak berjauhan, saya ulang sampai beberapa kali, maka ya pengulangan itu akan jalan. Jadi Allah Maha tahu bahwa kita suka ngeluh ya. Jadi dipersilakan kalau ngeluh satu kali aja ya Bun ya. 2 kali lah paling banyak, 3 kali dia jalan. Dia jalan. Kok bisa Bu Aisyah? Iya karena sistem saraf ini tahu persis frekuensi suara, frekuensi penglihatan, frekuensi pendengaran, frekuensi pikiran. Kalau yang baik-baik itu biasanya frekuensinya 200 Hz ke atas. Jadi setiap diucapkan yang baik, dilihat yang baik, didengar yang baik, memikirkan yang baik, itu langsung jalan. Jadi sistem listrik di neuron ini, dia kalau yang 200 ke atas dia langsung jalan. Tapi kalau misalnya tadi saya mengeluh gitu ya kan karena sedih, nah sedih itu di bawah 200 Hz. Sedih itu sekitar 75 Hz, itu satu kali diucapkan dia belum jalan. Tapi kalau diulang-ulang, maka 75, misalnya diulang 3 kali ya, 75 kali 3, udah dia jalan. Untuk itu makanya kita hati-hati dalam kalimat, karena kadang-kadang kita nggak ingat, udah berapa kali ya kita ngomongin ya. Nah itu. Oke. Baik, jadi pesan niat jalan ke sistem saraf ke seluruh tubuh.
Sehingga kadang-kadang perilaku kita ini melakukan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat ini seperti inilah jalannya, niatan yang diucapkan, dilafazkan, dan dia jalan ke sistem saraf, mempengaruhi atau memberikan perintah atau pesan pada seluruh tubuh. Baik, nah ini tadi saya bilang kerja saraf ini kan ini kabel saraf nih ya, itu persis kayak kabel listrik. Bahkan kabel listrik itu dulu terinspirasi dari kerjanya kabel saraf manusia. Dan di dalam beberapa tempat saraf kita itu bergabung beberapa saraf, jadi disebutnya bundel saraf ini, kumpulan serabut saraf, ya ini persis banget kayak kabel listrik yang dikumpul gitu. Nah ini dia, dan jalan pesan itu lewat sistem saraf dan sangat cepat. Dari neuron sensorik, dari mata, ya nangkep, melihat, mendengar, mengatakan, merasa, menghidu, itu 240 km langsung ke otak per jam, 240 km per jam. Dan dari otak ke badan 320 km per jam, cepat sekali. Baru juga niat ya ke dapur, ada jalan ke dapur. Baru ada rasa haus gitu ya, ini tangan udah ambil minum aja, karena dia cepet banget, 320 km per jam. Makanya kalau kita mau bahagia ya harus diucapkan gitu. Nah, kemudian orang bilang bahagia itu pilihan. Jadi terserah mau pilih bahagia apa enggak, itu pilihan. Bahkan ada yang mengatakan bahagia itu keputusan. Ya, saya putuskan bahagia hari ini. Oh, kayak gitu dong. Ya, maka bahagianya jalan di badan kita. Ya, jadi kita perlu putuskan bahagia. Kenapa? Karena apa yang dilafazkan itu jalan. Apa sih yang distimulasi ini? Ya, ada namanya kelenjar pituitary di otak manusia itu persis di dasar otak. Itu kalau posisinya itu pertemuan dua alis agak ke atas sedikit, dibor ke dalam, itu ada kelenjar pituitary. Tempatnya hormon bahagia. Beberapa ahli juga mengatakan tempatnya hormon cinta. Nah, ini dia. Jadi bahagia dan cinta itu ada di kelenjar pituitary. Tinggal kita mau akses apa enggak, kita nyalakan apa enggak. Kalau kita bilang saya bahagia hari ini, oh jalan dia masuk ke pembuluh darah, karena hormon itu ibarat kalau di mobil tuh olinya. Masuk ke pembuluh darah, dia jalan ke jantung, ya, jantung memompakan darah ke seluruh tubuh lagi dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka seluruh ujung rambut kita sampai ujung kaki itu terasa pelan-pelan bahagia, ya, dia berangsur-angsur. Ada rasa syukur tadi, ada rasa cukup tadi, ya, dan ada rasa ingin selalu berbagi, itulah bahagia. Nah, namun kemudian kenapa sih masih juga ya kita udah bilang saya bahagia, tapi masih ada juga kata-kata di otak kita, masa sih gitu. Dan ada rasa sedih dan sebagainya. Karena di otak manusia itu ada otak emosi. Dia terdiri dari struktur otak, sering disebutnya the limbic system, sistem limbik. Ya. Dan sistem limbik ini bukan hanya ada pada manusia saja, hewan golongan mamalia itu punya limbic system. Makanya disebut otak mamalia brain. Makanya kadang-kadang manusia itu punya sifat kayak binatang. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak bisa kendalikan, derajat kita di bawahnya binatang. Ini karena ada otak emosi ini. Ini otak emosi kira-kira kayak gini gambarannya, dia di tengah, terdiri dari struktur-struktur, dan bertanggung jawab terhadap emosi, baik emosi negatif maupun emosi positif. Ini dia nih, ada di tengah, persis di tengah. Jadi anak-anak ada, kita juga ada, ya siapapun ada, jadi persis di sini. Dan manusia lengkap ada otak mamalianya, terus disambung ke batang otak ini di daerah tengkuk ya, sebelum masuk ke sumsum tulang, otak reptil, ya, otak batang otak. Dan nanti yang membedakan mamalia dengan kita, ini yang di sininya, neokorteks di sini. Bapak Ibu, punten ini kita tetap pakai bahasa Latin beberapa istilahnya, karena perjanjian internasionalnya ya. Dan bagian yang di belakang dahi itu namanya prefrontal cortex. Disinilah tempatnya tersimpan nasihat, pengetahuan, pelajaran, ilmu-ilmu di sini. Baik dapat dari orang tua, baca sendiri, mengalami sendiri dari para bapak ibu guru. Itu masuknya di sini. Dari mana? Dari tangkap dari indera, dari penglihatan, pendengaran, ya penghiduan, pengecapan, dan juga ya dari kinestetik. Lewat mana? Lewat saraf-saraf juga. Gimana caranya sampai ke sini? Lewat batang otak dulu. Batang otak, lewat mamalia, baru masuk di sini. Kadang-kadang ya belum sempat nasihat atau pelajaran itu masuk di prefrontal, dia terblokir. Sampai mana? Di sini, di batang otak. Kenapa? Karena pada waktu mendengarkannya tegang. Dan batang otak ini kalau sudah tegang, itu cuma dua responnya, fight or flight, serang atau kabur.
Karena memang Allah menciptakan batang otak seseorang itu untuk melindungi tubuh manusia kalau ada serangan dari luar. Dicopet kah, dirampok kah, atau dikejar binatang buas, itu cuma dua tuh, fight or flight. Serang balik atau kita kabur aja. Nah ini. Tapi dalam proses belajar mengajar juga kadang batang otak ini tegang, sehingga ilmu itu hanya sampai di pertengahan antara batang otak dan otak mamalia. Dan ilmu di sini ini masuk ke short memory, sehingga hanya ingatnya 1 kali 24 jam. Itulah makanya pendekatan pembelajaran sekarang itu harus relax aja, senang-senang aja, santai, apalagi online kayak gini. Ya. Jadi ini supaya apa? Agar dia masuk ke prefrontal cortex dan di sini bisa menjadi memori jangka panjang. Itu pun harus diulang-ulang. Kenapa? Karena ya pada saat mungkin kita ajarkan anak waktu pertama dia cuma sampai sini, ingatnya 1 kali 24 jam. Makanya besok diulang lagi, siapa tahu masuk di sini. Sudah masuk di sini pun diulang lagi, diulang lagi. Begitulah proses ya belajar yang kita sebut repetisi. Ya. Nah, kemudian ya di otak emosi ini ternyata waktu diukur oleh para ahli, setiap jenis emosi itu ada frekuensinya. Dan kalau dipetakan, kok kayak tangga ya? Gitu. Iya betul. Makin ke bawah, makin low energy, yaitu emosi apati. Apati apa sih? Rasa putus asa. Seorang ibu barangkali kecapean banget atau jadi awalnya takut, kelamaan takut jadi sedih, kelamaan sedih jadi apati, putus asa. Aduh ya, nggak ada gunanya saya nih di hidup jadi orang tua, nggak ada. Itu hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau terus-terusan apati itu akan masuk ke level namanya depresi. Nah, depresi ini cirinya selain sudah merasa nggak berguna, ada keinginan menyakiti diri atau ide bunuh diri. Nah, ini bahaya di sini. Beberapa kabar yang kita dapatkan, walaupun memang nggak banyak ya, tapi ini cukup jadi perhatian ya. Beberapa anak-anak masuk ke level depresi, akhirnya bunuh diri gara-gara ya kondisi pandemi kayak gini. Belajar online, sinyalnya nggak bagus, tugasnya menumpuk ya. Itu terakhir itu saya dapatkan berita dari anak SMA di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, kasihan ya sebetulnya. Ya, harusnya kan jangan sampai ke sini dong. Karena kalau sudah masuk depresi, ini sulit diangkat dengan cara alamiah. Dia harus dibantu oleh tenaga profesional. Tapi kalau misalnya sedih, takut, bahkan apati sendiri masih bisa kita naikkan levelnya. Ya. Naik kemana? Ke level yang jauh lebih baik, yaitu level yang disebut level emosi yang positif. Atau kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs, itu sudah terbagi 3. Ada lawama yang di bawah ini, amarah di tengah ini, terdiri dari las, buru-buru. Kalau kita buru-buru nih, bangunin anak buru-buru karena ketakutan atau marah, di sini nih. Las itu bukan semangat, bukan courageous, lain ya. Anger, kesel, jengkel, di sini, sombong, agak pride, itu ada di sini. Nah, ini di nafsu amarah. Kemudian mulai masuk di mutmainnah, itu mulai level courageous. Ini yang tadi saya bilang, courageous ini 200 Hz. Sistem saraf, kalau di bawah 200 Hz, 1 kali diucapkan belum jalan. Tapi kalau yang positif, itu 200 Hz ke atas, 1 kali diucapkan dia jalan ke sistem saraf. Ya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya saya ngomong sesuatu yang menakutkan gitu ya, diulang-ulang, ini baru nih, 3 kali diulang kan berarti udah 300 Hz, makanya baru jalan ke sistem saraf. Dan ini semua ya selain depresi ini semua ada di otak kita. Nggak bisa hilang. Ada juga di otak anak-anak, ada juga di otak bapak ibu guru, siapapun. Anak-anak yang lebih muda usianya, yang masih belum balik, itu levelnya lebih sederhana. Sedih, takut, marah, dan semangat. Tapi kalau kita udah besar kayak gini, dia lebih variasi lagi. Makanya kalau di dalam kondisi yang tegang-tegang gini, maka harusnya kita yang orang tua yang segera calm down gitu. Anak juga tegang, anak tegang, siapa yang nggak tegang? Apalagi anak yang wataknya ya ekstrovert, yang biasanya senang belajar bersama teman-temannya. Tapi anak yang watak introvert dengan belajar online ini itu sangat menguntungkan. Ya, jadi inilah level emosi dia, naik, kadang turun, naik. Yang penting pada saat turun, cepat-cepat naik ke atas. Dan nggak bisa hilang. Jadi kalau kita doa begini, ya Allah hilangkan marahku, itu di ilmu otak ini kurang tepat. Tapi kalau, ya Allah angkat marahku, itu lebih tepat. Kenapa? Karena kita mau angkat supaya dia naik ke atas. Itulah istilahnya move on. Ya.
Dan pada saat kita mengerjakan suatu pekerjaan dan kita melakukannya di zona ini, itulah kita dikatakan bekerjanya di zona ikhlas. Ibu barangkali yang dampingin anak, tapi waktu dampinginnya marah, berarti kan di sini ya. Itu berarti kerjanya di luar zona ikhlas, bisa rugi tuh, rugi banget nanti. Ya. Ruginya apa? Banyak kerugian, baik kerugian kesehatan, kerugian perasaan, kerugian yang lain-lain gitu. Jadi gimana Bu Mbak Isol? Saya emang kesel banget nih anak gara-gara dibangunin mau ujian dia belum bangun-bangun. Saya paham itu karena ini memang ada di otak kita. Tapi tolong ya keselnya itu nggak berlarut-larut. Cepet-cepet move on ke atas. Mungkin ibu marah 10 menit habis itu karena udah bisa move on. Nah, menit berikutnya sudah di-courageous, berarti sudah ikhlas lagi. Ibu-ibu barangkali yang masih juga nyetrika baju sendiri, waktu nyetrika marah-marah, berarti kan ada di sini. Itu nyetrikanya nggak ikhlas. Jadi, ya kalau bisa, mungkin 1-2 lembar marah-marah, lembar berikutnya harusnya udah di sini. Ya, insya Allah, ya. Baik. Nah, ini dia elektroencephalogram yang mengukur gelombang elektromagnetik yang ada di otak manusia. Jadi itu tadi makanya kok dipetakan lo kok kayak tangga gitu. Dan itu pendekatan emosi kayak tangga itu jadi mudah difahami. Dia naik turun. Itu kayak gini. Keimanan seseorang itu naik turun karena ada otak emosi ini. Kalau kita terus-terusan di bawah, takut ya, kelamaan takut, nanti keimanan kita turun. Kita lupa bahwa Tuhan Maha Segalanya. Kita lupa bahwa Allah Maha Segalanya. Maha melindungi, Maha memberikan kesehatan, Maha memberikan rezeki gitu. Kalau kita kelamaan di sini. Itulah makanya kalau lagi turun ya kalau bisa ya cepat-cepat move on ya. Supaya kita langsung tenang lagi. Oke, memang kondisi sekarang krisis ya, tapi insya Allah Allah Maha memberi rezeki. Allah yang Maha memberikan rezeki itu bukan hanya uang saja ya, kesehatan, rezeki, ilmu dan sebagainya. Tapi itu kita move on dulu. Menurut Profesor David Hawkins, seorang psikiater dan ilmuwan di Amerika ya, getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Ya. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Nah, ini 200 ini kan courageous nih. Kalau kita kelamaan dalam satu hari 24 jam itu, misalnya di 20 jamnya ada di sini, itu sakit nanti. Oke lah, sekarang sudah mulai ya, kondisinya ya boleh keluar dengan sangat-sangat ya memenuhi protokol kesehatan. Tapi waktu keluar rumah ketakutan bisa sakit. Makanya sebelum keluar rumah angkat dulu feelingnya naik ke atas, minimal di courageous lah. Gimana caranya? Nanti kita belajar sama-sama ini how to-nya untuk naik ke atas. Ya, baik. Kemudian kata Hawkins juga, di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Kondisi pandemi yang kita butuhkan ini nih, kekebalan tubuh dan vitalitas sangat tinggi. Ya, kita nggak tahu vaksin sampai kapan ya. Tapi kalau kita berharap terus sama itu, nanti ketakutan terus malah turun kekebalan tubuhnya. Mending kita naikkan ke sini pencerahan. Gimana supaya sampai ke pencerahan? Ini banyak cara sebetulnya. Kita ngobrol-ngobrol aja sama pasangan hidup kah, atau sama anak-anak bisa sampai pencerahan. Ya, dengarkan seminar kah, dengarkan tausiah dari siapapun guru kita bisa sampai di pencerahan. Buat keluarga muslim yang sudah bisa ngaji atau mengkaji Quran itu bisa sampai pencerahan. Sholat rakaat demi rakaat tanpa terasa kita bisa sampai ke pencerahan. Ya. Atau anak-anak lagi nonton film terus dia gini, oh gitu, itu pencerahan itu. Lagi nonton atau lagi main. Karena banyak anak-anak mendapatkan pencerahan dalam kondisi bermain. Itu pencerahan juga. Dia naik levelnya. Insya Allah kekebalan tubuhnya tinggi gitu. Dan vitalitasnya juga tinggi. Jadi bisa habis main, dia bisa kerjain tugas lebih banyak. Itu yang kita cari kan. Ini jadi kalau di bawah, ini kita bisa sakit. Makanya kita harus naikkan ke atas. Paling enggak sering-sering lah di pencerahan. Ya. Baik. Emosi ini mempengaruhi feeling, thinking, dan acting. Jelas kalau kita lagi emosi itu nggak inget deh, kebaikan anak-anak nggak diinget itu, nggak bakal bisa inget. Selama suami itu lupa loh kebaikan-kebaikan suami yang bertahun-tahun, puluhan tahun di sini. Karena apa? Emosi ini mempengaruhi pikiran dan juga mempengaruhi feeling. Feeling itu di mana sih? Dia feeling itu salah satu kerja dari jantung atau kolbu. Akhirnya actingnya juga ya terpengaruh.
Mungkin melotot kah, cemberut kah, atau membentak kah? Kalau emosinya di di amarah atau di lawama, jadi sedih kah, mukanya manyun dan sebagainya. Ya. Nah, kalau gitu gimana cara manajemen emosi? Selama ini ada beberapa cara yang tanpa kita sadari, ya. Ada yang caranya supresif. Apa supresif? Ditekan, ditahan. Ya, ditekan ke dalam, tekan gitu. Apa yang terjadi kalau orang supresif? Ya, kita kesel sama orang, kita nggak ngomong ya, kita tekan itu. Maka untung buat orang lain, tapi rugi buat diri sendiri. Kenapa kita tekan? Marah kalau ditekan-tekan itu levelnya turun, itu bisa jadi masuk ke apati gitu. Ini supresif. Dan pasti sering sakit ya, sering psikosomatis ya. Kemudian ada juga orang manajemen emosinya yang ekspresif. Baru kesel dikit langsung dikeluarin ya. Langsung dilabrak orang yang di depannya. Ini ekspresif tuh namanya. Tapi ekspresif itu ya untung buat diri sendiri, rugi buat orang lain. Tapi orang yang ekspresif itu nggak psikosomatis itu, cuman biasanya kalau abis dia labrak dia nyesel lagi sendiri. Dan orang lain tersinggung, anak tersinggung, pasangan hidup tersinggung kalau kita ekspresif banget. Jadi karena manajemen emosi supresif dan ekspresif ini belum win-win solution, maka kata para ahli ada teknik lagi loh, namanya apa? Ya, namanya releasing. Ya. Ya apa? Rilis, diangkat. Dilepas pelan-pelan, diangkat, ya. Nah, rilis ini untung buat diri sendiri dan untung juga buat orang lain. Ini yang kita berupaya lah dalam satu hari, kalau bisa yang biasanya ekspresifnya kebanyakan ya kurangin dikit lah ya. Atau yang terlalu supresif. Ya, supresif, ini bahaya supresif, lama-lama meledak ya. Ya sudah kita belajar untuk releasing. Ya. Gimana caranya rilis? Ya, bagaimana caranya rilis? Kalau Rasulullah SAW mengajarkan rilis itu begini. Kalau lagi marah berdiri, duduk. Suruh duduk. Masih marah, rebahan aja. Ya, tentu kita pakai teknik tarik nafas, istighfar dan sebagainya. Itu rilis. Ya. Sekarang rilis yang hari ini kita akan sharing sama-sama itu ya untuk bisa kita naik ke atas, yaitu namanya tekniknya 3M. Sama kayak pandemi 3M. Ya, kan pandemi kan 3M-nya pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Kalau untuk rilis juga 3M, ada M1, M2, M3. Ya. M1 apa M1? Mengaku. Ngaku aja kalau lagi sedih, ngaku aja. Sama siapa Bu Aisyah ngakunya? Terserah, ibu-ibu bisa ngaku nggak sama suami, atau bisa ngaku nggak sama temen. Cuman kadang-kadang susah ya kalau kita mau ngaku sama orang lain, sama suami belum tentu juga dia mau dengar. Ya, bapak juga mau ngaku sama istri, belum tentu istri mau dengar. Maka kita paling asik mengakunya pada Allah. Ya, ya Allah, saya takut nih ya Allah. Ya Allah, saya sedih ya Allah. Ya Allah, saya kesel banget sama anakku. Yang pertama misalnya gitu. Ya Allah, saya takut banget ini nggak dapat nih, ada dari mana sumber income ini anak-anak hari ini ya, tahun ini mungkin ada 2 yang harus lulus. Ya Allah, itu boleh ngaku. Dan ingat, mengaku 1-2 kali kan dia belum jalan. Tapi kalau mengaku terus-terusan itu namanya mengeluh, hati-hati. Nanti tambah sakit karena takut turun ke badan kita. Maka setelah mengaku, langkah M kedua adalah mengangkat. Gimana ya itu tadi? Ya Allah, angkat sedihku ini. Ya Allah, angkat keselku ini. Nah, di sini teknik-teknik manajemen emosi yang biasa sebetulnya kita lakukan seperti tarik nafas panjang. Ini cara umum ya. Buat kita keluarga muslim, istighfar berulang-ulang, tahlil berulang-ulang. Mungkin sahabat-sahabat yang Protestan, Katolik, Hindu, Buddha ada teknik kalimat-kalimat yang diajarkan oleh agamanya, itu pakai. Tapi kita bilang dulu sama Allah, ya Allah, angkat marahku ini, ya Allah, angkat sedihku, ya Allah, ya Allah, angkat takutku, ya Tuhan, angkat takutku. Itu mengangkat, ya. Kemudian, ya, berikutnya adalah kita lihat dulu ya, kenapa sih disuruh istighfar? Banyak sekali keutamaan istighfar, salah satu hadisnya ini adalah, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Wow, Masya Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalimat zikir lain gimana, Bu Aisyah? Oh ya, semuanya. Hanya memang istighfar ini diteliti oleh para neuroscience. Jadi kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, apalagi kalau sepanjang itu ya, itu ternyata waktu istighfar, itu karbon dioksida banyak keluar dari mulut. Nah, karena karbon dioksida banyak keluar dari mulut,
hidung otomatis tarik oksigen yang banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu hidung langsung tarik oksigen. Akhirnya oksigen masuk paru-paru, masuk ke jantung, jantung memompa darah ke otak yang bawa oksigen. Makanya otak mamalia yang tegang atau batang otak reptil tegang, akhirnya rileks, level emosi naik ke atas. Ya. Dan istighfar di sini, satu hadis ini ada 3 keutamaannya. Kalau kita menganggap kondisi saat ini sulit, maka kita disuruh istighfar perbanyak. Rasulullah menjanjikan Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap kondisi sekarang masalah, kita disuruh perbanyak istighfar. Ya, rutin membaca istighfar. Kalau rutin itu bukan hanya setiap harinya, tapi hari ini rutin nggak baca istighfar. Gitu. Dan Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap rezeki sedang terhambat, baik rezeki kesehatan, karena kan jadinya kita ya jaga-jaga terus kan, gitu. Atau rezeki ilmu, karena banyak juga orang tua menganggap ini nggak efektif nih belajar dari jauh. Siapa bilang nggak efektif? Justru lagi pandemi ini harus satu-satunya belajar yang efektif seperti ini. Kenapa? Karena anak sekolah itu kan cenderung bergerombol. Dia susah untuk social distancing, itu susah. Dan kalau sekolah dibuka cepat-cepat, kalau nanti satu anak kena COVID, ya ditutup sekolahnya, itu anak viral dan kadang-kadang tercemar nama baik. Itu yang bahaya. Yang tambah bikin sakit tuh karena diomongin oleh orang tua yang lain atau oleh anak yang lain, siapa kena COVID, isi itu, jangan deket-deket, aduh itu, stigma itu masih ada loh, masih ada. Itu makanya mengapa diambil kebijakan sektor pendidikan sebentar dulu, karena dia paling resiko tinggi untuk tertular COVID. Itulah ya, kita harus sadari itu. Dan kalau kita nganggap ya ini belajar online nih anak-anak leye-leye, udah istighfar aja Bun, istighfar, astagfirullahaladzim. Wahai Allah yang memberikan kecerdasan, wahai Allah yang memberikan ilmu, minta aja sama Allah. Kenapa? Karena anak-anak itu bisa dapat ilmu dari bermain, dari nonton film, ya, atau dari ngobrol-ngobrol, atau lagi berantem sama anak, sama saudara kandungnya. Itu dia dapat solusi juga. Dia belajar bagaimana problem solving, bagaimana coping skill. Istighfar aja udah gampang, ya, astagfirullahaladzim. Dan juga rezeki uang. Ini, ya, istighfar. Untung ibu-ibu udah biasa ya Bu, buka dompet uang 1 lembar, astagfirullahaladzim, itu keren Bu, udah bagus Bu, teruskan itu. ya. Oke, nah ini istighfar. Mungkin teman-teman lain ada kalimat-kalimat yang paling suka ya. Kalau adik saya itu, suaminya Mbak Amel itu senang banget salawat, itu salawat otomatis mulutnya keluar itu keren banget juga salawat. Jadi apapun yang penting kita lafazkan ya zikrullah ini. Nah, rezeki karena istighfar dalam surat Nuh ayat 10-11 ya. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Memang kondisi kayak sekarang kita ya dikatakan negara resesi, dunia resesi. Tapi orang beriman nggak resesi. Yang penting itu tadi, kalau emosinya lagi di bawah, cepat-cepat naik ke atas supaya ingat, oh iya ya Tuhan Maha segalanya. Udah, kalau kita keluarga muslim istighfar aja. Jadi kita bisa naik levelnya. Oke? Nah, berikutnya setelah sudah mengaku, ya sudah mengangkat, udah enak perasaan kita, meminta. Minta. Jadi maunya apa? Kita jadi ibu maunya apa? Terus minta juga untuk orang yang kita keselin ini mau apa gitu. Ya. Sama. Inilah masuk doa, ya Allah, ya saya mohon begini ya Allah, saya minta saya ibu yang sabar gitu ya. Ya Allah, saya minta saya ini ya anak saya ini begini. Nah, itu. Jadi kita minta. Jadi 3M itu, M pertama mengaku, M kedua mengangkat, M ketiga meminta. Ini teknik tips manajemen emosi yang buat saya pribadi bertahun-tahun dipelajari dengan secara sistematika ya. Mungkin Bapak Ibu guru, ayah bunda sudah melakukan ini, hanya ini dibikin sistematikanya saja. Ini jadi lebih nyaman gitu. Karena kan bahagia itu sekali lagi pilihan, ya. Dan putuskan untuk bahagia. Kadang-kadang belum sempat bikin 3M ini aja kita cuma ngomong saya bahagia, itu udah seneng aja. Ya tentu kalau misalnya kemarahannya ini atau kekesalannya ini agak dalam ya kita pakai teknik 3M ini. Jadi kita bisa naik ke atas dan kita berada lebih sering di zona ikhlas. Ini banyak keuntungannya. Ya. 3M, mengaku, mengangkat, dan juga meminta, Masya Allah. Kemudian, ya,
tubuh manusia ini selain ada badan kasar kayak gini atau disebut badan seluler, ternyata tubuh manusia itu juga ada gelombang elektromagnetiknya yang keluar dari tubuhnya. Ini sering disebut badan bioplasmik. Dari mana vibrasi energi ini? Dari sel tubuh. Keluarnya dari mana? Siapa yang mengeluarkannya? Ya. Yang pertama itu jantung yang mengeluarkan. Setelah itu otak, setelah itu seluruh tubuh. Ya. Riset di Institute of HeartMath, ya, Institute HeartMath itu kerjasama antara UK dengan Saudi Arabia. Tahun-tahun 98 ditemukan bahwa ternyata jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi kenceng banget ini jantung ini. Ya. Kemudian dikatakan ini dia Dr. Rollin McCarthy bersama timnya dan masih hidup ya. Vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Ya. Bahkan kemudian ada Dr. Paul Persall ini dari University of Hawaii. Dia berkata begini, jantung dapat merasa dan mengingat, dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Ya. Ia juga membantu pengaturan imunitas tubuh. Kemudian ia juga mengirimkan informasi pada setiap detakan ke seluruh tubuh, jantung ini. Dan para ulama-ulama yang belajar neuroscience dan para ilmuwan juga menyatakan jantung inilah kolbu. Karena dia mempunyai keutamaan-keutamaan dibanding hati yang lever anatominya itu. Hanya memang kita sudah terbiasa mengartikan kolbu itu hati, tapi organnya merujuk ke jantung. Jantung. Oke? Nah, jadi kalau jantung diganti dengan kolbu, berarti kolbu dapat merasa dan mengingat dan mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan kolbu-kolbu lain. Artinya apa? Artinya ya kolbu kita ini bisa bicara dengan kolbu anak kita, bisa bicara dengan kolbu pasangan, bisa bicara dengan kolbunya Bapak Ibu Guru. Bahkan kolbu juga bisa kirim pesan kepada pikiran kita. Dia pancarannya jauh, ya, lebih 3 meter itu dia punya frekuensi vibrasinya. Manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan kolbunya tanpa mulut bicara. Itu bisa loh. Ananda kita yang SMA kan ini udah besar ya. SMP juga termasuk. Itu ngomong pakai verbal, ada aja berantemnya tuh. Mending pakai kolbu aja gitu. Tapi hati-hati, kalau kolbu kita juga rasanya nggak enak sama itu anak, itu juga bisa terkirim. Dan frekuensinya jelek nih kayak gini nih, mencong-mencong. Memang satu kali vibrasi yang buruk nggak terasa sama anak. Kalau saat itu diulang-ulang, itu kena itu. Tapi kalau vibrasi yang bagus, yang courageous, acceptance, peace, dan enlightenment itu yang gini nih, ini bagus banget. Dan cepet banget nyampenya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa pikiran dan emosi kita tuh ternyata mempengaruhi sekeliling. Sadar atau nggak sadar. Makanya kita perlu sadar supaya kita lebih beruntung. Kalau nggak rugi terus kita. Dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Memang nggak kelihatan soalnya. Tapi anak-anak sudah terbiasa sekarang vibe, dia bilang vibe vibrasinya. Ada anak-anak suka gini, "Ma gue vibe-nya nggak enak banget hari ini." Dia bilang gitu. Artinya gelombang kita ini ya mungkin karena emosi kita marah, nggak cepet-cepet move on, dia keluar. Dan kena sampai anak. Kena. Dan nanti seluruh tubuh juga mengeluarkan vibrasi ini lewat mana? Pembuluh meridian ini. Di bawah kulit ini ada lubang-lubang, pintu-pintu untuk ya keluarnya badan bioplasmik. Dari mana memang dasarnya keluar badan bioplasmik? Dari makanan yang dimakan, yang diproses oleh sel tubuh. Ini triliunan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang keluar? Apa yang diucapkan tadi? Apa yang dipikirkan? Apa yang emosi kita? Dia jalan. Jadi kalau kita bilang ya, anak kita nih payah banget ya. Online dia santai-santai aja ya, gimana mau masuk ilmunya? Itu kalau kita terus-terus ngomong kayak gitu, maka ya pertama, kita yang rusak dulu badan kita, karena kita sudah psikosomatis. Ya. Kedua, itu tadi, ucapan tadi keluar. Karena kita jelas waktu sebut anak dan ngebayangin orangnya jelas, maka sampai ke anak itu. Makanya tuh anak jadi gelisah juga. Ya. Kalau kita lagi belajar online kayak gini, apalagi anak-anak kecil itu peka banget itu. Ibunya kesel, itu masih kena itu, nyamber. Bapaknya kesel, nyamber. Tapi ibunya seneng, ya, courageous, dan atau damai tadi, peace, itu kena anak-anak. Bapaknya juga bersyukur, acceptance, terima, harus working from home, itu nyamber itu, asik makanya.
Dan sinyal ini juga yang nanti yang membawa pesan doa tadi. Tadi kita sama-sama dipimpin oleh Pak Azhar untuk doa itu, keluar itu doa kita dari tubuh kita masing-masing, berkolaborasi. Tembus dinding kamar, tembus dinding rumah, tembus jalanan. Ya. Sampai lauh mahfuz. Ini doa ini. Ya. Suami istri apalagi, suami istri ini sinyalnya makin lama makin selaras. Apa yang dirasa istri kerasa suami, apa yang dirasa suami kerasa istri, ya. Itu. Namun pada anak ini kita harus tahu persis ya. Jadi sistem meridian ini kan keluar tuh membawa persarafan ya. Dan itu bisa sampai ke anak kita. Dan dia punya sistem juga di dalam gelombang ini. Kalau dia bentuknya diulang-ulang dan berdoa, dia ditarik juga. Jadi kalau kita bilang sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat, sehat, maka ya akan ditarik itu. Apa hal-hal yang membuat kita sehat walafiat? Macam-macam tuh. Entah ada temen bawain herbal, atau ada temen tahu-tahu, ini ada madu nih, bagus madu. Madu betulan ya, bukan madu yang lain ya. Itu gara-gara kita selalu berdoa sehat walafiat, narik dia. Narik. Ya. Kenapa ada ini istilahnya law of attraction? Mungkin ayah bunda sering banget dengar ini. Dan saya sangat-sangat yakin tentang hukum law of attraction. Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari mencocokkan dia. Dan kemudian menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan dalam kehidupan Anda. Kalau kita bilang ya, ini pandemi ini ya bahaya banget nih, nggak ada. Oh itu kalau terus-terusan diomongin, tarik itu. Tapi kalau misalnya kita pengen sharing aja, ya sudah satu kali aja, satu kali, dua kali, habis itu segera istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Angkat takut ini ya Allah, baru doa lagi ya Allah, saya yakin ya Allah semua orang resesi tapi engkau tidak, itu dilakukan itu, kita tarik. Ya. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Dalam Quran ini ada di surat Az-Zariyat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fa warabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di mulut, baik diucapkan di benak, baik diucapkan di jantung kita, baik diucapkan dalam tulisan. Hati-hati kalau kita menyebar tulisan-tulisan buruk, nanti ketarik loh, kena sama kita gitu. Inilah yang perlu dipahami. Kenapa? Karena ya pada saat kita bahagia, maka ini akan ditarik bahagia. Itulah perlu diucapkan, itu perlu diluruskan niat bahagia ini. Pada saat kita bersyukur ya, ini akan ditarik ya tentang apa? Nikmat. Syukur anak-anak di rumah, alhamdulillah, masih punya gadget ya. Alhamdulillah, suami di rumah misalnya gitu ya. Alhamdulillah, sehat-sehat. Itu akan ditarik, tambah sehat tuh anak. Sakit pun saja, misalnya kena COVID juga harusnya bersyukur. Alhamdulillah, kena juga COVID. Ya, maka akan ditarik bala bantuan untuk ya mengatasi penyakit itu. Dan pada saat kita ingkar dengan nikmat, kufur nikmat, maka ini yang terbroadcast dan hati-hati, ini akan ditarik azab. Terakhir, ini dalam surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, memberitahu, ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Allah bilangnya pasti nih, pasti, insya Allah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi inilah yang sebetulnya terjadi di dalam hukum gelombang elektromagnetik. Untuk itu saat inilah ini kesempatan banget kita untuk ya saling ya memberikan kebahagiaan antara anak-anak suami istri. Dan ini yang nanti akan membuat kita ya nikmat ini ditarik dan akhirnya alhamdulillah ya nikmat terus yang didatangkan ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda, terima kasih pada Pak Risang. Saya kembalikan ke GG ya. Terima kasih Mama Herbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.